Bayangkan sebuah dunia di mana bahasa kuno adalah misteri abadi yang tak terpecahkan. Tulisan-tulisan terpahat di dinding piramida, di papirus tua, atau di reruntuhan kota kuno. Semuanya membisu, tak mampu kita baca, tak bisa dipahami. Hingga suatu hari di tahun 1799, sebuah batu ditemukan di kota kecil bernama Rashid, sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania di Mesir. Batu itu tak tampak luar biasa, sekilas hanyalah potongan granit gelap yang pecah. Tapi di permukaannya tertulis 3 jenis aksara, hieroglif Mesir kuno, aksara demotik, dan bahasa Yunani kuno. Kita kembali ke tahun 196 sebelum Masehi, di masa kekuasaan dinasti Ptolemaic, sebuah dinasti Yunani yang menguasai Mesir setelah wafatnya Alexander Agung. Raja saat itu, Ptolemaios V, masih sangat muda. Untuk memperkuat kekuasaannya, para pendeta Mesir mengeluarkan dekrit Memphis, sebuah pernyataan resmi yang ditulis dalam 3 naskah. Hieroglif, atau bahasa upacara dan spiritual kerajaan, demotik, atau bahasa sehari-hari rakyat Mesir, dan Yunani kuno, bahasa pemerintahan dan para elit penguasa asing. Dekrit itu dipahatkan pada batu dan ditempatkan di kuil-kuil agar semua kalangan, baik bangsawan, pendeta, maupun rakyat biasa, bisa membaca dan memahaminya. Tanpa mereka sadari, mereka baru saja menciptakan kunci sejarah peradaban. Waktu berlalu, dinasti Ptolemaic runtuh, Mesir ditaklukkan oleh Roma, lalu Arab, lalu Ottoman. Bahasa hieroglif pun perlahan-lahan menghilang dari ingatan manusia. Hingga pada tahun 1799, dalam sebuah ekspedisi militer Napoleon Bonaparte ke Mesir, sekelompok tentara Prancis sedang menggali fondasi benteng di desa Rashid atau Rosetta. Di sanalah mereka menemukan sebuah lempeng batu granit hitam dengan 3 tulisan yang masih jelas terbaca. Para ilmuwan yang ikut dalam ekspedisi itu segera menyadari mereka telah menemukan sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin bisa menghidupkan kembali bahasa Mesir kuno yang telah terkubur selama hampir 1.500 tahun. Selama berabad-abad, hieroglif Mesir menjadi misteri. Tulisan indah di piramida dan kuil hanyalah hiasan tak bermakna bagi dunia luar. Namun dengan adanya batu Rosetta, para ahli memiliki kamus 2 arah. Teks dalam Yunani yang bisa dibaca, dan padanannya dalam hieroglif dan demotik. Setelah puluhan tahun bekerja keras, akhirnya pada tahun 1822, seorang ahli bahasa Prancis bernama Jean-François Champollion berhasil memecahkan kode hieroglif. Ia menyadari bahwa simbol-simbol itu bukan hanya sekadar gambar, melainkan bunyi, kata, dan struktur bahasa yang kompleks. Ini bukan sekadar terjemahan, ini adalah kebangkitan kembali sebuah peradaban. Rosetta Stone menjadi fondasi ilmu linguistik modern. Dari sinilah berkembang metode untuk memahami, membandingkan, dan memulihkan bahasa-bahasa kuno di seluruh dunia. Teknologi terjemahan yang kita pakai hari ini, seperti Google Translate, aplikasi pembelajaran bahasa, bahkan kecerdasan buatan, berakar dari semangat Rosetta. Semangat untuk memahami bahasa yang berbeda dan menghubungkan budaya yang berjauhan. Dan lebih dari itu, Rosetta Stone mengajarkan kita bahwa setiap bahasa adalah harta karun. Dalam setiap kata, ada sejarah. Dalam setiap huruf, ada identitas. 1 batu, 3 bahasa, dan dunia yang berubah selamanya. Batu Rosetta atau Rosetta Stone bukan hanya warisan dari zaman kerajaan. Ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Sebuah simbol bahwa ketika manusia berusaha memahami satu sama lain, bahkan bahasa yang terlupakan pun bisa hidup kembali. Jadi, setiap kali kamu membaca, menulis, atau belajar bahasa baru, ingatlah, di balik kemampuan itu, ada sebuah batu tua yang pernah ditemukan di tanah kerajaan dan mengubah dunia.